Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sastra. Jadi yang pertama teori. Teori itu suatu sistem, cara, ataupun langkah yang harus dipahami. Yang kedua itu sastra. Sastra itu berasal dari kata susastra dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan yang baik. Semua ruang lingkup kehidupan itu terdokumentasi dalam susastra sebagai pendokumentasian dalam budaya dan sebagai pelestarian budaya. Nah, jadi ilmu sastra itu terbagi 3 aspek. Yang pertama itu sejarah sastra, yang kedua teori sastra, yang ketiga kritik sastra. Nah, kritik sastra itu ilmu yang mengkaji, menelaah, dan memberi penilaian kepada suatu karya susastra. Nah, di kritik sastra ini disitulah kita bisa menilai baik atau tidak baiknya suatu karya tersebut. Sasarannya itu biasanya pembaca karya susastra itu dan penulis karya susastra tersebut. Nah, teori sastra itu membahas secara rinci aspek-aspek yang ada di dalam karya susastra tersebut. Sejarah sastra itu menilai perkembangan sastra dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dan dari zaman ke zaman berikutnya. Nah, ketiganya ini saling berhubungan loh. Karena kalau misalnya kita mau mengkritik sastra itu, pasti kita harus tahu teorinya apa dan apa sejarahnya. Kalau kita nggak tahu, gimana kita mau mengkritik? Saat karya susastra itu ditampilkan kepada masyarakat, sastrawan itu ingin kita itu kritis dalam mencermatinya, karena kita bisa mencari apa saja yang bisa kita ambil manfaatnya dari karya susastra tersebut. Semakin dinikmati karya susastra tersebut, semakin banyak manfaat yang kita dapat. Untuk menggalinya, kita memerlukan teori sastra. Nah, karya susastra itu terbagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama itu prosa, yang kedua puisi. Dan prosa itu terbagi 2. Yang pertama itu fiksi dan yang kedua itu non-fiksi. Nah, dikatakan fiksi karena dia terdapat unsur rekaan dan unsur imajinatif, tetapi dia menghindari unsur khayalan. Dikatakan non-fiksi karena dia berasal dari pemikiran manusia, dan itu bisa kita dapat dari artikel-artikel dan biografi. Puisi itu kita lihat dari lirik-liriknya, dan dia memakai bahasa yang puitis. Maksud dari bahasa yang puitis itu bahasa yang bermakna konotatif, dan dia bisa kita lihat dari sudut pandang manapun. Puisi itu terbagi 2, puisi yang berpola dan puisi yang tidak berpola.